Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali menggelar pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100% seiring melandainya kasus penyebaran COVID-19. Rencananya keputusan menggelar PTM 100% akan segera diumumkan beberapa hari ke depan. Ini belum diputuskan, segera akan diputuskan. Ya, ada yang mengusulkan memang 1 April, nanti kita akan segera putuskan dalam beberapa hari ini ya. Ya persiapannya kan tidak ada masalah. Kalau melihat levelnya kan sudah memungkinkan, infrastruktur lain-lain nggak ada masalah. Tinggal kapan diputuskan. Kita tunggulah dalam beberapa hari ini akan segera diumumkan ya. DPRD DKI Jakarta memberikan rekomendasi pada Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk menggelar PTM 100% di sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA. Infrastruktur sekolah di DKI Jakarta juga disebut sudah siap untuk PTM 100% sehingga wacana ini disambut baik oleh guru dan siswa. Berikut kita simak liputan Febrian Ahmad dan juru kamera Ridwan Bima yang meninjau langsung persiapan PTM 100% di SDN 01 Kedoya Selatan, Jakarta Barat. Pemirsa, DPRD DKI Jakarta memberikan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk memperbolehkan mereka menggelar PTM atau pembelajaran tatap muka 100% mulai 1 April 2022. Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta yang mengatakan bahwa infrastruktur sekolah di DKI Jakarta sebenarnya sudah siap 100% untuk dapat menggelar PTM atau pembelajaran tatap muka 100%. Dan untuk melihat bagaimana kesiapan dari sekolah-sekolah menyambut PTM 100% ini, kami sudah berada di SDN 01 Kedoya Selatan yang berada di Jakarta Barat, dan bagaimana persiapannya sudah bergabung pula bersama kami salah satu guru di sekolah ini yang juga sudah mendampingi siswa selama ini, yakni Pak Eko Prasetyo Darmadi. Pak, kita melihat bahwa Pemprov DKI Jakarta ini sedang bersiap-siap untuk menerapkan PTM 100%, Pak. Persiapan dari pihak sekolah bagaimana, Pak? Persiapan dari pihak sekolah seperti sebelumnya ya Pak, karena kita sudah melaksanakan PTM 100% pada saat itu. Kemungkinan karena kondisi pandemik pada saat itu mulai meningkat, kita kembali ke 50%, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai ada perbaikan, masuk ke level 2, sehingga insya Allah ada edaran tanggal 1 April itu kita sudah mulai pembelajaran 100% kembali. Nah, dari pihak sekolah sudah siap seperti sebelumnya, dari infrastruktur kita sudah siap dengan segala macam adanya seperti cuci tangan dan lain sebagainya, lalu persiapan ada termogan dan lain sebagainya, kita insya Allah sudah siap. Berarti infrastruktur 100% ini memang sudah siap. Kalau untuk metode pembelajarannya Pak, bagaimana rencananya kalau memang nanti 100%, bedanya dengan 50% ini seperti apa? Baik, untuk 50% sekolah kami melaksanakan dengan metode blended learning Pak, di mana pada saat itu pembelajaran dilakukan tatap muka 50%, dan sisanya anak-anak itu melakukannya dengan metode daring dengan menggunakan aplikasi meeting. Dan untuk 100% insya Allah kita tetap tatap muka dengan menjaga prokes yang sangat ketat pada saat itu. Termasuk untuk menggunakan masker bagi anak-anak ini Pak ya? Karena kan ini kan masih di tingkat SD, masih sangat kecil-kecil seperti itu mengaturnya susah tidak sih Pak? Ya, untuk SD memang agak sangat rawan ya Pak. Seperti contoh aja, contoh kecil itu anak-anak terkadang suka lupa, ada yang ke bawah, ada yang tertinggal. Tapi kita sebagai pihak sekolah sudah mempersiapkan hal tersebut. Kita mempersiapkan masker cadangan, jadi apabila siswa tidak memakai masker atau ketinggalan masker, anak tersebut akan kita berikan masker tersebut. Dari pihak sekolah. Pak, kalau orang tua bagaimana? Apakah sejauh ini dengan adanya sudah mulai bertahap untuk dikenakan PTM, apakah orang tua ini merasa senang karena ada banyak yang sulit juga mendidik anak di rumah atau bagaimana Pak? Kebetulan alhamdulillah dari pihak orang tua murid itu sangat-sangat antusias Pak. Dengan adanya PTM 100% mungkin membantu ya, karena apabila dilakukan dengan 50%, anak yang didaring atau secara pembelajaran daring, mereka itu membutuhkan ekstra perhatian dari orang tua murid. Dengan adanya 100% maka pihak sekolah bisa lebih maksimal sehingga beban orang tua yang di rumah itu agak berkurang. Karena orang tua itu juga biasanya memiliki kesibukan dan pekerjaan masing-masing, Pak. Terima kasih Pak Eko Prasetyo, semoga ini bisa berjalan dengan lancar, PTM 100%, dan pemirsa seperti yang tadi juga sudah dikatakan bahwa infrastruktur sudah siap mumpuni 100%, bahkan juga ini disambut baik dengan orang tua murid yang akan kembali menyambut PTM 100%, sehingga diharapkan nantinya rencana ini bisa berjalan dengan baik lancar tanpa harus menjadi potensi penularan COVID-19, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan juga benar. Dari Jakarta, Febrian Ahmad, Ridwan Bima, Metro TV.
Ya pemirsa, memang DKI Jakarta yang akan kembali memulai pembelajaran tatap muka atau PTM dengan kapasitas 100% per 1 April mendatang. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut infrastruktur DKI ini telah siap menggelar PTM 100% seiring dengan makin terkendalinya kasus COVID-19. Namun sayangnya sampai saat ini belum ada data pasti yang menunjukkan temuan kasus COVID-19 di sekolah yang ada di ibu kota. Jadi untuk membahasnya, kami ajak Anda bergabung melalui sambungan televideo bersama dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Retno Listiarti yang sudah bergabung di sini. Selamat pagi Bu Retno, terima kasih sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Bu Retno, rencana penerapan 100% PTM ini apakah sudah tepatkah? Mengingat sebenarnya belum ada data pasti ya sebenarnya terkait temuan kasus COVID-19 selama ini di sekolah-sekolah yang ada di ibu kota. Ya, sebenarnya kalau data ya, kalau pakai data KPAI, kami misalnya tahun 2022 ini sudah masuk ke 26 sekolah di DKI, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan SMK. Nah, kalau berdasarkan hasil pengawasan kami, memang rata-rata sekolah ini pernah ditutup. Jadi sebagian besar sekolah itu pernah ditutup karena ada temuan COVID, memang dari klaster keluarga. Tapi ada kasus misalnya di salah satu SD negeri itu di Jakarta Timur, kasusnya adalah gurunya yang kena. Jadi dia dalam perjalanan nampaknya kena mengenai keluarganya, karena istrinya sebenarnya tidak bekerja di luar, jadi di rumah saja. Jadi dia tertular dari suaminya, ya kemudian ternyata suaminya yang guru ini menulari 5 anak muridnya setelah dilakukan 3T. Jadi memang berarti kan kalau lebih dari 5, ya kan gurunya plus 5 murid dan ada guru yang kena, itu sebenarnya kita bisa sebut sebagai klaster sekolah. Nah, walaupun itu sudah ditangani dengan baik dan sudah ditutup selama 14 hari. Lalu sekarang sudah tidak pernah lagi dia misalnya sekolah itu tutup kembali. Tapi ada sekolah yang dari pengawasan kami itu buka tutup beberapa kali, itu juga ada. Walaupun diumumkan bahwa itu adalah dari klaster keluarga. Nah memang kalau ini memang butuh data jujur ya untuk menyebutkan seperti itu. Tetapi terlepas dari itu ya memang DKI tadi seperti dinyatakan siap secara infrastruktur betul. Secara vaksinasi pun sangat siap karena rata-rata sudah di atas 90%. Kemudian juga dari sisi kesadarannya ya sebenarnya kesadaran anak-anak menggunakan masker dari pengawasan kami juga demikian kuat ya, bagus memang. Kedisiplinannya selama berada di sekolah itu dari hasil pengawasan kami nilai sangat bagus. Jadi sudah tepat ya keputusan untuk PTM 100% ini. Tapi kalau dari data-data yang tadi Bu Retno katakan begitu ya, sebenarnya yang paling banyak itu yang terjadi kasus COVID-19 selama ini itu adalah klaster keluarga, penyebabnya klaster keluarga atau klaster sekolah, Bu? Kalau dari 26 sekolah, itu sebenarnya 21 sekolah pernah dibuka tutup gitu ya. Itu semuanya memang klaster keluarga, itu terbukti misalnya ada anak SD ya di wilayah Pulau Gadung, dia positif. Kemudian ternyata dia punya kakak SMK yang juga masih berada di wilayah Jakarta Timur ya, masih di wilayah Kecamatan Pulau Gadung. Ternyata kakaknya juga positif. Nah, berarti memang ini kan adik kakak ya. Bisa 2 sekolah tapi yang satu SMK, yang satu SD, tapi karena mereka adik kakak tinggal satu rumah, maka memang kita bisa bilang itu klaster keluarga. Jadi itu betul ada contoh seperti itu. Tapi kasus yang tadi kami ceritakan, guru tadi yang mengenai 5 dan teman yang lain, saya rasa itu klaster sekolah sebenarnya kategorinya. Baik, Bu Retno, kalau tadi Bu Retno mengatakan dari 26 sekolah, sementara Dinas Pendidikan kan mencatat sekolah di DKI Jakarta sendiri ada sekitar kurang lebih 11.000. Nah itu apakah sudah cukup representatif Bu Retno, data dari 26 dari 11.000 sekolah-sekolah yang ada di sini untuk bisa mengukur kesiapan dan juga persiapan dari PTM 100% ini, Bu? Ya sebenarnya kalau pengawasan sekolah di DKI sejak tahun 2020-2021 sih kalau di jumlah kita ada 96 sekolah sih ya. Memang tidak semua bisa kita datangi, tapi sebenarnya sampel saja. Tapi dari hasil pengawasan kami melihat karena pernah praktek 100% ya, waktu Januari kan diterapkan 100%, kemudian kenaikan kasus, kemudian 50%. Saya pernah ya dalam satu waktu itu, saya ingat Februari waktu itu, saya mau melakukan pengawasan di wilayah Jakarta Utara, itu nggak ada sekolah yang buka waktu itu. Jadi sempat ada yang seperti itu gitu ya. Jadi hari ini saya mau lakukan nggak ada, besok tuh baru ada 7 sekolah yang buka. Jadi bisa sempat nggak ada satupun sekolah negeri yang buka saat itu. Jadi kan berarti memang
menggambarkan penularannya yang tinggi. Tapi emang setelah Maret kami tidak menemukan lagi. Tapi Mbak, kalau dari ini baik 100% maupun 50%, ternyata kerentanannya sama. Jadi kami memang akhirnya saya juga berpikir mendorong untuk 100% saja, karena learning loss diakui oleh anak, oleh guru, semua mengakui, termasuk orang tua. Dan bagi kami nanti dievaluasi aja. Jadi kalau sekarang di bulan Ramadan, anak-anak jamnya dipendekin aja, jangan terlalu lama karena dalam keadaan puasa. Lalu setelah Lebaran harus ditunggu 2 minggu untuk kasus. Jadi sebaiknya setelah Lebaran jangan 100% tapi 50% dulu untuk melihat peningkatan kasusnya seperti apa pasca Lebaran. Karena saya yakin pasca Lebaran akan ada kenaikan kasus gitu. Jadi DKI nggak bisa bilang 100% selamanya, tapi lihat juga kasusnya bagaimana. Lebih fleksibel aja gitu ya Bu ya. Tapi kalau dari jenjang sendiri Bu Retno melihatnya bagaimana? Apakah semua jenjang ini baiknya sudah siap untuk diberlakukan PTM 100% dari mulai SD sampai SMA? Lalu bagaimana dengan TK dan preschool Bu? Sekarang sih DKI buka semuanya ya, TK, preschool itu buka semua. Tapi kalau kami harusnya kalau belum divaksin gitu ya, kok agak resiko nih yang di bawah 6 tahun. Tapi saya lihat semuanya buka ya. Berbagai sekolah TK pun buka dari hasil pengamatan kami untuk DKI Jakarta. Nah, tapi memang mereka punya tadi ya prokes yang baik, tetapi tetap aja resikonya cukup tinggi tuh untuk anak-anak itu. Yang kedua, kami masuk ada sekolah misalnya di era Menteng ya, di Menteng 01 itu kan gedung tua. Ternyata dan Menteng 02 itu apalagi Menteng 101 itu cagar budaya. Itu kan ruang kelasnya kecil banget. Nah, kalau muridnya masuk 100%, emang jadinya dempet-dempet sekali, Mbak. Jaga jaraknya nggak ada, mungkin cuma 30 cm gitu. Nah, ini perlu dipikirkan juga sih, bagaimana cara menjaga jarak. Karena prinsipnya kan 3M ya, cuci tangan, pakai masker, tapi jaga jarak. Nah, ini sekolah-sekolah tertentu yang dengan ukuran kelas kecil, ternyata itu nggak bisa dipenuhi oleh 32 anak. Ya, itu dia ya, karena fasilitas dan ruangan sekolah di DKI ini kan berbeda-beda juga ya Bu. Nah, tadi Bu Retno menyinggung soal vaksin. Bagaimana dengan siswa yang belum divaksin Bu? Bagaimana sih sebenarnya data dari anak-anak sekolah saat ini yang sudah divaksin dan yang tidak Bu? Kalau DKI cukup tinggi ya, untuk 12-17 tahun mereka sudah melampaui angka 95% ya. Tinggi sekali. Kemudian untuk SD mereka juga sudah gitu, bahkan untuk SMA ini banyak yang udah booster juga 12-17 gitu. Tapi kalau untuk yang SD ini kan banyak juga yang belum sampai booster ya, tapi mereka udah vaksin yang kedua. Nah, memang pencapaiannya cukup tinggi gitu. Yang nggak sama sekali divaksin kan anak usia 6 ke bawah karena belum ya, yaitu TK-TK tadi. Nah, tapi untuk anak SD sih pencapaiannya bagus sih ya, tinggi juga. Baik Bu Retno, terakhir langkah cadangan apa mungkin yang harus dipersiapkan oleh sekolah-sekolah yang ada di ibu kota untuk menyambut PTM 100% ini? Ya, saya rasa ini penting banget adalah koordinasi antar dinas, bukan cuma urusan dinas pendidikan, tapi dinas kesehatan, dinas perhubungan, ini harusnya juga berkaitan termasuk Satpol PP, karena dari pengawasan kami waktu SMA SMK itu ada beberapa sekolah anaknya begitu keluar pagar gitu, SMP juga buka masker. Itu penting banget ya, ini berarti kan perhatian masyarakat sekitar juga untuk mengingatkan. Yang kedua, nongkrong ya, jadi ada yang nongkrong. Nah, saya rasa ini harusnya tidak terjadi pada kondisi seperti saat ini. Nah, ini kan perannya ke orang tua, jadi sekolah begitu jam belajar selesai kan tidak mungkin dibebani itu. Jadi ini bagaimana masyarakat sekitar, RT, RW, Babinsa, termasuk Satpol PP ini ikut berperan. Jadi kalau ada anak nongkrong dengan pakaian seragam, emang harus ditindak tegas gitu, suruh pulang. Saya pikir itu ya, dan ini orang tua juga nih kesadarannya harusnya juga baik terhadap ini. Jadi ada kerjasama antara orang tua dengan sekolah, memberitahu bahwa anaknya sudah sampai di rumah gitu. Misalnya lewat foto, lewat apa, itu penting banget menurut saya dipantau. Jadi kerjasama antara keluarga, kemudian sekolah dan juga dinas pendidikan terkait ya Bu Retno yang kita tunggu di sini. Baik, terima kasih Bu Retno Listiarti sudah bergabung di Sonata Indonesia kali ini.